Pernikahan tak diinginkan. Bab 18. Mas, aku minta izin ke rumah Dila sebentar ya mas. Ada kerjaan dan aku kangen sama Dila. Dia juga lama nggak datang ke sini. Aku sama suster juga kok, nggak cuma berdua sama Kendra. Hania meminta izin pada Arkan sebelum Arkan berangkat ke kantor. Iya? Kalau ada apa-apa hubungi aku. Iya? Mas, hati-hati di jalan. Tak lupa Hania mencium tangan Arkan seperti biasa. Hania juga menunggu sampai Arkan benar-benar pergi, barulah dia masuk ke dalam rumah. Dia langsung mengambil barang-barang milik Kendra yang telah ia siapkan sejak tadi. Dia juga memanggil suster yang baru saja selesai memulai Kendra. Kita pergi sekarang sus. Baik nyonya. Hania memang sengaja berangkat pagi karena siapa tahu urusannya nanti akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi saat Arkan pulang, dia juga sudah berada di rumah. Pak Men mengantar Hania sampai ke rumah Dila yang sekaligus digunakan untuk gudang skincare mereka berdua. Hania memang menyewa bangunan kosong yang tepat berada di samping rumah Dila. Pak Men pulang saja ya, biar nanti Dila yang antar saya. Baik nyonya. Hania dan suster yang menggendong Kendra langsung masuk ke dalam rumah Dila. Sahabatnya itu juga sudah menunggunya di dalam rumah. Gimana Nia? Aman? Aku titip Kendra di sini dulu sama suster ya Dil. Aku pergi dulu, kalau ada apa-apa langsung hubungi aku. Hania memang sudah merencanakan semuanya. Iya, semoga kamu baik-baik saja. Kendra aman di sini. Kamu hati-hati. Dila juga sudah tahu rencana Hania hari ini dan Dila juga mendukungnya. Hania kembali meninggalkan rumah Dila namun hanya seorang diri. Dia meninggalkan Kendra dan juga susternya di sana. Hari ini Hania mengambil keputusan untuk memeriksakan dirinya ke dokter. Sebelumnya dia sempat ragu, namun setelah dia mencoba mencari tahu di internet tentang gejala-gejala yang Hania alami, perasaannya mulai tak tenang. Hania juga sengaja tidak memberitahu Arkan karena menurutnya, itu tidak akan penting bagi Arkan dan dia juga mengingat keadaan Arkan akhir-akhir ini yang terlihat banyak masalah. Mungkin Hania baru akan memberitahu Arkan setelah hasilnya keluar. Tapi semoga saja hasilnya tidak perlu ada yang dikhawatirkan sehingga Hania tidak perlu memberitahu Arkan. Hania tiba di rumah sakit yang tak kalah besar dari rumah sakit milik keluarga Juna. Hania sengaja tidak datang ke rumah sakit milik Juna karena bisa saja dia bertemu Juna di sana. Seperti dugaan Hania, pasien sudah banyak yang menunggu di sana makanya Hania memilih berangkat lebih pagi. Kali ini dia tidak berada di rumah sakit keluarga Juna dan dia juga tidak memakai nama besar suaminya, sehingga dia tetap ikut mengambil nomor seperti pasien lainnya. Waktu Hania menunggu nomor antriannya cukup lama dan membuatnya bosan hingga dia dipanggil 1 jam kemudian. Apa yang nyonya keluhkan? Tanya dokter pria yang sudah beruban. Kepala saya sering pusing dokter, bahkan bukan sering lagi, tapi setiap hari terasa pusing, tapi kadang terasa pusing yang sangat menyiksa sampai membuat saya pingsan dan mimisan. Tangan saya sering kesemutan, dan tiba-tiba terasa lemas. Pandangan saya juga beberapa kali terasa kabur dan tidak jelas. Dokter yang sudah berusia lanjut itu hanya mengangguk-angguk kemudian memeriksa Hania dari tangan Hania seperti melihat sensor motoriknya, kemudian mata Hania. Lalu dokter itu meminta seorang perawat untuk mengantar Hania melakukan CT scan. Dari sini Hania sudah mulai ketakutan. Meski dokter hanya ingin memastikan agar tidak terjadi kesalahan dalam mendiagnosa yaitu dengan melalui CT scan, namun Hania tetap saja ketakutan. Dokter yang pastinya sudah mempunyai jam terbang yang begitu tinggi itu pastinya sudah mulai menduga apa yang terjadi pada Hania. Hania membawa kembali hasil CT scan miliknya tadi, tapi kali ini bukan ke dokter lanjut usia tadi, melainkan Hania dialihkan ke dokter spesialis saraf. Bagaimana hasilnya dokter? Dari hasil CT scan menunjukkan kalau nyonya mengidap. Telinga Hania langsung berdengung, seolah tak bisa mendengar apapun lagi setelah dokter mengatakan apa penyebab kepalanya pusing akhir-akhir ini. Saya tidak hanya sekali dua kali mendapati pengidap penyakit yang sama. Penyakit memang tidak pandang usia dan siapa penderitanya, tapi saya cuma mau bilang,
Tetap semangat, apapun yang terjadi terima dengan ikhlas, namun jangan pernah menyerah, ikhtiar dan terus berusaha untuk mendapatkan kesembuhan. Kalimat penyemangat dari dokter itu pun seolah tak bisa masuk ke dalam otak Hania. Gejala apa lagi yang bisa saya alami, dokter? Kalau tidak segera ditangani dengan tepat, Nyonya bisa kehilangan penglihatan, gangguan pendengaran, kesulitan berpikir, beberapa bagian tubuh mengalami kelemahan atau kelumpuhan, dan yang paling fatal adalah kehilangan kesadaran. Hania meremas ujuk dress yang ia pakai dengan kuat. Dia ingin menangis, namun air matanya seolah tertahan di pelupuk mata dan tidak bisa mengucur keluar. Untuk sementara ini saya akan meresepkan obat untuk Nyonya selama Nyonya belum mengambil keputusan untuk tindakan lebih lanjut. Tapi obat ini tidak akan bisa menyembuhkan dan hanya meredakan rasa sakitnya saja. Baik, dokter. Hania berjalan di lorong rumah sakit dengan lunglai. Dia seperti tak ada tenaga barang mengangkat kakinya untuk berjalan lebih cepat. Brooke, Hania terduduk pada bangku yang berada di lorong sepi itu. Kali ini air matanya mulai membanjiri wajahnya tanpa bisa dikendalikan. Dia bahkan terisak menggenggam hasil pemeriksaannya tadi. Untung saja lorong itu cukup sepi sehingga tidak ada yang melihat tangis pilu dari Hania. Cukup lama Hania menumpahkan tangisannya seorang diri. Dia ingat kalau meninggalkan putranya di rumah Dila bersama suster, dia tak bisa terus-terusan meratapi nasibnya di sana. Hania buru-buru menghapus air matanya kemudian beranjak dari bangku yang menjadi saksi bisu kehancuran Hania. Hania, Dek. Hania melihat seseorang di depannya. Orang yang sengaja ingin ia hindari sampai memilih rumah sakit yang berbeda. Kak Juna, kamu ngapain di sini? Tanya Juna yang mulai mendekat pada Hania. Oh, ini aku tadi, ambil hasil lab punya papa, jawab Hania dengan begitu gugup sambil berusaha memasukkan hasil pemeriksaannya tadi ke dalam tas. Kak Juna kok di sini? Iya, mulai sekarang aku juga dinas di sini. Hania semakin tersentak, ternyata percuma saja dia menghindari Juna karena ternyata Juna juga ada di rumah sakit itu. Oh gitu ya Kak. Kalau gitu aku pulang dulu ya Kak. Kendra sama suster nunggu di depan soalnya, Hania buru-buru meninggalkan Juna. Loh Hania, tunggu dulu. Aku. Cek, Juna berdecak kesal karena Hania tak mendengarkannya sama sekali. Wanita yang dicintainya itu terus saja berjalan dengan cepat seolah menghindarinya. Dengan sangat kecewa Juna berbalik untuk pergi, tapi kening Juna mengernyit karena melihat kertas yang dibawa Hania tadi. Juna langsung mengambilnya. Dia sebenarnya merasa tak berhak melihat hasil pemeriksaan dari papanya Hania itu, tapi Juna melihat sekilas nama yang tertera di kertas itu adalah Hania bukan nama papanya. Juna memberanikan diri membuka kertas itu dan membaca hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Hania, bukan papanya. Mata Juna melebar sempurna, bahkan tangan Juna bergetar memegang kertas itu. Tumor otak stadium 3. Nia, ada apa? Gimana hasilnya? Dila merasa bingung sekaligus khawatir karena Hania langsung menangis di pelukannya ketika Hania tiba di rumahnya. Kasih tahu aku gimana hasilnya Nia. Kamu baik-baik aja kan? Dila menjauh dan memegang kedua bahu Hania. Jawab Fa. Kesal Dila karena Hania terus menangis dan tak mau menjawab pertanyaannya. Padahal Dila sudah sangat khawatir saat ini. Dila sendiri sudah menebak pasti terjadi sesuatu dengan Hania. Tumor otak stadium 3 Dil, lirih Hania dengan tangis pilunya. Apa? Dila membeku, dia terkejut bahkan sampai kepalanya langsung terasa berat dan pening. Gak mungkin, kamu bercanda kan Nia? Dila menggoyangkan bahu Hania. Ia berharap apa yang Hania katakan itu bercanda meski air mata Dila kini mulai menetes. Hiks. Hania justru kembali terisak, hal itu membuat Dila tak bisa berkata-kata lagi. Dia langsung memeluk Hania lagi. Tangis keduanya pecah dalam pelukan itu. Kenapa bisa gini Nia? Kenapa semua terjadi di saat kamu mulai bahagia dengan pernikahan kamu? Tangis Dila justru lebih keras dari Hania. Untung saja sekarang mereka hanya berdua di ruangan Dila, sedangkan suster sedang menidurkan Kendra di kamar Dila.
Kamu harus sembuh Nia. Itu pasti bisa diobati kan Nia? Kata dokter bisa kalau dioperasi. Ya udah ayo operasi aja. Biar kamu cepat sembuh. Tapi aku takut Dil, gimana kalau nggak berhasil? Gimana Kendra kalau operasinya gagal? Nanti. Kenapa mikirnya gitu? Itu lebih baik daripada kamu menunggu sampai tumor itu semakin besar dan semakin membahayakan nyawa kamu. Dila terlihat geram namun itu semua karena khawatir. Hania terdiam. Untuk melakukan operasi pengangkatan tumor, tentu saja harus membedah kepalanya, dan itu pasti meninggalkan efek samping Hania sendiri entah sanggup atau tidak untuk menjalaninya. Sebaiknya sekarang kamu kasih tahu suamimu. Dia pasti lebih tahu apa yang harus kamu lakukan. Tapi apa Mas Arkan akan peduli sama aku Dil? Pasti. Apalagi kamu bilang hubungan kalian sudah membaikkan. Hania mengangguk, tapi kalau mengingat Arkan yang terlihat begitu banyak masalah akhir-akhir ini, tentu membuat Hania berpikir lagi. Mungkin dia akan memberitahu Arkan, tapi tidak sekarang. Ini udah mulai sore Dil, antar aku pulang. Aku harus ada di rumah sebelum Mas Arkan pulang. Iya Nia. Tapi ingat, jangan pernah merasa sendiri. Aku selalu ada buat kamu. Apapun yang terjadi, kamu bilang sama aku. Iya, tapi kamu janji, jangan kasih tahu tentang sama siapapun apalagi sama papa. Iya, tenang aja Nia. Hania akhirnya membawa Kendra pulang dengan diantar oleh Dila. Dia tak mau kalah sampai Arkan justru pulang lebih dulu daripada dirinya. Dia ingin selalu ada di rumah setiap Arkan pulang kerja. Tapi yang membuat Hania terkejut adalah, Juna saat ini sudah ada di depan rumahnya. Padahal tadi Hania mati-matian menghindari Juna. Kenapa dia ada di sini Nia? Aku juga nggak tahu, tapi tadi aku sempat ketemu Kak Juna di rumah sakit. Ya udah kamu temui dia, aku langsung pulang. Kerjaan masih banyak. Makasih ya Dil. Dila hanya mengangguk pada Hania dengan senyum tipis yang sangat terpaksa karena dia sebenarnya tak bisa tersenyum dengan keadaan Hania saat ini. Kak Juna kok udah ada di sini? Hania mencoba untuk biasa saja meski dia takut kalau Juna tiba-tiba mencari tahu tentang alasan dia di rumah sakit tadi. Mau ketemu Mas Arkan ya? Enggak, aku mau ketemu sama kamu. Dari masa bicaranya saja Hania sudah bisa melihat keseriusan Juna. Memangnya ada apa ya Kak? Hania mulai gugup. Juna menatap suster yang masih berdiri di samping Hania. Suster tolong bawa Kendra masuk dulu. Baik Pak. Kini hanya tinggal Hania dan juga Juna yang ada di teras rumah. Duduk dulu Kak. Hania mengajak Juna namun pria itu tak bergerak sama sekali. Sebenarnya ada apa Kak? Tangan Hania menggenggam tasnya dengan kencang. Ini punyamu? Tadi jatuh dan aku tidak sengaja menemukannya. Juna mengulurkan hasil pemeriksaan yang ia temukan tadi. Hania terkejut melihat kertas itu ada di tangan Juna yang pastinya Juna akan tahu isi di dalam kertas itu. Kak, ini. Iya, itu hasil pemeriksaan punya kamu bukan punya papa kamu. Dek, tangan Hania yang terulur untuk mengambil kertas itu langsung bergetar. Ternyata benar, Juna sudah tahu tentang penyakitnya itu. Hania, kamu. Iya Kak, aku mengidap tumor otak dan aku juga baru tahu tadi. Hania terlihat begitu tenang meski saat ini matanya yang sembab kembali berkaca-kaca. Juna tampak mengusap wajahnya dengan kasar. Dia juga berbalik membelakangi Hania. Apa kamu sudah memberitahu Kak Arkan? Belum dan aku mohon Kak Juna jangan kasih tahu Mas Arkan dulu, biar aku yang memberitahunya sendiri. Juna mengangguk, kemudian dia kembali berbalik menatap Hania. Kamu harus segera mengambil keputusan untuk operasi Nia. Jangan menunggu sampai keadaanmu semakin parah. Iya Kak, aku tahu. Beri aku waktu dulu. Tapi Nia, Nyonya. Hania langsung menoleh Taufan yang memanggilnya. Dia cukup terkejut karena melihat Taufan sudah berdiri di sana, dia takut kalau Arkan juga ada di sana dan mendengar semua yang ia bicarakan pada Juna. Ada apa Pak Taufan? Di mana Mas Arkan? Tuan masih ada di mobil Nyonya, Tuan. Mas Arkan kenapa Pak Taufan? Tanya Hania.
Tuan Arkan sakit nyonya. Apa? Hania langsung menghampiri mobil Arkan yang masih di luar pagar rumah. Juna pun mengikuti Hania, walau sebenarnya dia sangat amat kecewa dengan Arkan, tapi Arkan juga masih kakak sepupunya. Mas. Hania melihat Arkan yang tampak begitu lemas di dalam mobil. Dia menyentuh kening Arkan dan ternyata begitu panas. Kita bawa ke dalam saja. Pinta Juna. Hania pun langsung menyingkir untuk memberi ruang pada Juna dan Taufan yang memapa Arkan ke dalam rumah. Menurut Hania ada untungnya juga ada Juna di sana, karena Juna bisa langsung memeriksa keadaan Arkan. Gimana kak? Tanya Hania pada Juna setelah Juna selesai memeriksa keadaan Arkan meski tidak dengan peralatan yang lengkap. Dia cuma demam biasa. Kenapa Mas Arkan sampai lemas seperti ini pak? Kalau sakit, kenapa tidak pulang dari tadi? Mungkin sebenarnya Tuan Arkan sudah merasa tidak enak badan dari pagi, tapi tadi Tuan Arkan tetap memaksakan diri untuk menemui klien sampai akhirnya tidak kuat lagi di tengah meeting, jelas Taufan. Akhir-akhir ini Mas Arkan juga kelihatan banyak masalah, mungkin itu salah satunya yang membuat Mas Arkan jatuh sakit, gumam Hania. Kalau begitu, sebaiknya Pak Taufan ke apotek dulu. Tebus obat untuk Arkan, saya buatkan resep dulu. Baik Tuan Juna. Bukan pertama kalinya Hania merawat Arkan Yamge sedang sakit seperti itu, jadi Hania sudah tahu apa yang harus ia lakukan. Dia mengambil handuk basah untuk mengompres dan membasuh tubuh Arkan. Dia juga mengganti baju Arkan dengan yang lebih nyaman. Hania ingat ketika pertama kalinya Arkan sakit, dia nekat masuk ke dalam kamar Arkan hingga membuat Arkan marah. Hania, aku pulang dulu, Juna muncul kembali di kamar Hania. Iya kak, terima kasih banyak. Sama-sama, tapi ingat pesanku tadi Nia. Kamu harus. Iya kak, aku tahu. Potong Hania sambil melirik ke arah Arkan, untuk memberikan isyarat pada Juna agar tidak membahas masalah penyakitnya dulu. Baiklah, aku pergi. Hati-hati kak, Juna hanya mengangguk dengan senyum tipisnya sebelum meninggalkan Hania. Tapi sebelum dia benar-benar pergi, dia kembali menoleh ke belakang. Menatap Hania yang begitu telaten merawat Arkan. Dia tidak merasa iri dengan apa yang Arkan dapatkan saat ini, kekayaan dengan perusahaan yang besar dan di mana-mana, wajah tampan dan kepopuleran. Tapi Juna hanya iri pada Arkan yang telah memiliki Hania. Andai aku yang memilikimu Nia, aku pasti akan sangat bahagia. Tapi Juna tak menyangka jika wanita yang masih ia cintai saat ini tengah mengidap penyakit mematikan. Dia berjanji akan membantu Hania sampai sembuh. Dia tidak akan tega melihat Hania terus berjuang melawan penyakit mematikan itu. Hania, gumam Arkan dengan mata yang terpejam. Iya mas, aku di sini, Hania meraih tangan Arkan. Tangan Hania digenggam dengan kuat oleh Arkan. Entah apa yang Arkan pikirkan saat ini di alam bawah sadarnya, atau Arkan sedang bermimpi tentang Hania, tapi Hania senang karena mengingat dirinya. Hania mengusap tangan Arkan dengan lembut sampai Arkan yang awalnya terlihat gelisah menjadi lebih tenang. Semalaman penuh, Hania benar-benar selalu berada di sisi Arkan. Dia sampai tertidur sambil duduk berdasar di samping Arkan karena Arkan kembali terlihat tidak nyaman dalam tidurnya. Mas, kamu kenapa? Apa yang kamu rasakan? Hania terbangun karena merasakan gerakan Arkan. Kamu tidur seperti ini dari tadi malam. Arkan yang mulai merasa lebih baik terlihat terkejut karena Hania tidur dengan posisi duduk di sampingnya. Cuma dari tadi subuh kayaknya, karena ketiduran Mas, Hania langsung menempelkan punggung tangannya ke kening Arkan. Masih hangat? Hari ini Mas nggak usah ke kantor dulu. Mas harus istirahat, pasti Mas sakit karena akhir-akhir ini banyak masalah di kantor kan. Beberapa hari yang lalu, Papa mertuanya memberi kabar kalau di perusahaan memang sedang ada masalah, mungkin Arkan memang kelelahan karena hal itu. Iya, jawab Arkan dengan suara sumbang karena hidungnya tersumbat. Sekarang Mas bangun dulu, terus bersih-bersih biar lebih segar badannya karena tadi malam aku cuma ganti baju Mas aja. Biar aku siapkan bubur buat Mas sarapan dan minum obat. Arkan tak menjawab,
Namun dia hanya menatap Hania dengan tatapan yang begitu dalam seperti waktu itu. Hania sendiri tidak tahu apa arti dari tatapan itu sampai saat ini, tapi ditatap seperti itu oleh Arkan tentu saja membuat Hania merasa gugup.